Ini kita akan bahas tentang kerasukan. Apa, Dada? Ngomong sama sebelahnya, jangan kerasukan di sini. Saya ini sekarang baru belajar tentang di luar tentang setan. Makanya tadi pagi khotbah tentang iman. Tapi sekarang saya khotbah sesuai jalur saya tentang setan. Ngomong sama sebelahnya, jangan jadi setan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 17. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 17. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 17. Ayat ini sangat terkenal, Saudara. Mari kita baca bersama-sama. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16 sudah baca? Tanda-tanda ini yang menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan-setan demi namaku. Mereka berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Alkitab berkata bahwa setiap orang percaya diberi kuasa. Amin. Jadi mengusir setan di dalam nama Yesus itu bukan karunia khusus, tetapi tanda setiap orang percaya. Tandanya orang hidup adalah bernafas. Tandanya orang mati tidak bernafas dan tidak bisa mandi sendiri. Betul? Nah, tandanya orang hidup adalah bernafas. Nah, setiap orang percaya diberi kuasa untuk mengusir setan. Nah, saudara, apa yang disebut yang namanya kerasukan? Kerasukan adalah posisi di mana roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Nah, dan roh setan menguasai tubuhnya. Saya mau tanya, siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar dari tubuh? Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya tetap dalam tubuh? Angkat tangan. Nah, saya mau tanya, yang bingung angkat tangan. Siapa yang percaya kalau mimpi rohnya keluar? Angkat tangan. Tanda di dalam diri manusia hidup ada roh manusia, yaitu nafas. Nafas berhenti, roh keluar. Kalau engkau mimpi bernafas tidak. Nah, tadi yang angkat tangan yang gawat, mati hidup setiap hari. Jelas? Itu alam bawah sadar. Roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Itu disebut namanya pengambil alihan. Kuasa setan menguasai tubuh orang tersebut. Itu namanya kerasukan. Nah, kenapa orang bisa kerasukan? Orang kerasukan itu pasti ada penyebabnya. Tidak langsung tiba-tiba kerasukan. Itu pasti ada penyebabnya. Penyebab orang kerasukan yang pertama adalah takut sama setan. Kalau orang yang takut sama setan itu paling mudah kerasukan. Ngomong sama sebelahnya, kamu berani tidak sama setan? Siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Nah, setan di luar berkata, mau dicoba. Nah, coba perhatikan. Wajah orang yang kerasukan begitu sadar semua adalah wajah ketakutan. Misalnya ada penampakan, kerasukan, ada rasa takut dulu. Penyebab orang kerasukan adalah pertama karena dia takut sama setan. Makanya orang yang takut setan itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, orang yang mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, itu yang paling mudah kerasukan. Kalau orang mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, itu paling mudah kerasukan. Selalu sering mimpi-mimpi ketemu orang yang sudah mati, maka orang tersebut meyakini ada hubungan antara kontak antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah kerasukan. Mimpi saya ditemui kakek saya sudah mati, dia datang dengan jenggot panjang, gigi ompong. Percaya ada hubungan kontak antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut
paling mudah kerasukan. Percaya, setiap malam Jumat dikasih bunga, kembang. Nanti kalau kakek lewat atau opung lewat, nanti supaya dapat rezeki berkah, maka setiap pintu-pintu dikasih bunga. Maka tempat itu sering banyak kasus kerasukan. Karena percaya ada komunikasi, kontak antara orang hidup dan orang mati. Jelas? Jelas? Satu pabrik dipercaya, dulu ada yang kecelakaan mati, tak mati, jadi tempe penyet. Dan dipercaya di situ arwahnya ada di mesin itu. Maka diadakan bancaan selamatan. Pabrik itu pasti sering banyak terjadi kasus kerasukan. Karena dipercaya ada komunikasi antara orang hidup dan orang mati. Jelas? Jelas? Jadi ingat, orang kerasukan itu semua ada penyebab. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan, gitu enggak. Nah, jelas? Ada percaya, ada komunikasi, kontak antara orang mati dan orang hidup. Ketiga, penyebab orang kerasukan yang ketiga, suka ngalamun. Ingat, orang yang suka ngalamun itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Ngomong sebelahnya, ingat jangan ngalamun. Jelas? Jadi orang yang ngalamun itu paling mudah apa? Kerasukan. Paling mudah kerasukan. Nah, yang keempat, ini penyebab orang kerasukan. Jadi orang kerasukan semua ada pemicunya, penyebabnya itu ada. Yang keempat, ini penyebab orang kerasukan. Yang keempat, yaitu apa? Orang yang suka menyendiri, jalan sendiri, bicara sendiri, lama-lama ngobrol sendiri, lama-lama edan, betul enggak? Makanya orang kalau bertapa itu di gua, di kuburan, menyendiri. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Tidak ada. Jelas? Jelas? Ingat, orang yang menyendiri itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Ngomong sebelahnya, ingat lo jangan menyendiri. Jadi tidak suka bergaul. Nah, yang kelima, ini penyebab pemicu orang kerasukan. Jadi semua itu ada penyebabnya semua. Orang yang sakit hati, akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kerasukan. Sudah perhatiin, orang yang sakit hati, akar pahit, kecewa, dendam, dilayani konseling, kerasukan. Waktu doa pelepasan, ingat, orang yang penuh akar pahit, kecewa, dendam, itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Jadi orang kerasukan itu ada penyebabnya. Yang keenam, orang yang percaya hal-hal gaib dan pengundangan roh. Jadi percaya namanya takhayul dan legenda-legenda mistik, itu paling mudah kerasukan. Di sana itu ada kepala terbang. Ada sana ada kerajaan dari Pajajaran, ada kerajaan Majapahit. Di situ ada alam gaib, ada alam roh, macam-macam. Menimbulkan apa? Taka, mistik, legenda, berhubungan hal gaib. Itu paling mudah kerasukan. Jelas? Jelas? Paling mudah apa? Kerasukan. Nah, yang keenam, yang ketujuh, orang yang percaya, ingat saudara, pengundangan roh mendatangkan berkah, itu paling mudah kerasukan. Jadi kalau undang roh nenek moyang, nanti ada namanya berkah dan rezeki. Makanya ada namanya pemanggilan arwah, supaya mendapat
Nah, hal seperti itulah penyebab kerasukan.